Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini eh, kami akan mempresentasikan tentang penjadwalan CPU. Dan untuk kelompok kami itu beranggotakan Aditya Pangestu, saya sendiri, dan Dimas Panuntun, dan Gigi Zulestami, dan juga Ridho Dwi Yulianto. Nah, untuk judul presentasinya yaitu penjadwalan CPU. Nah, jadi ini ada first command first serve scheduling atau FCFS. Jadi proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Dan rata-rata waktu tunggunya itu cukup tinggi. Algoritma FCFS termasuk non-preemptive karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta I atau U. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Aditya Pangestu. Oke, saya pengen melanjutkan slide dari slide selanjutnya. Oke. Jadi misalnya terdapat 3 proses yang dapat dengan urutan P1, P2 dan P3 dengan waktu CPU burst dan dalam milidetik yang diberikan sebagai berikut. Proses dan burst time. P1 dan burst time-nya 24, P2 3, P3-nya burst time-nya 3. Gantt chart dengan penjadwalan FCFS adalah sebagai berikut. P1-nya di bagian ini di kolom ini ada 0, P2-nya 24, P3-nya 27 dan 30. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah 24 dan P3 adalah 27. Sehingga rata waktu tunggu adalah 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3 sama dengan 17 milidetik. Oke, next. Contoh SJF-nya. Proses P1, P2, P3, P4 dan arrival time dan burst time-nya 0.0, 2.0, 4.0, 5.0 dan burst time-nya 7, 4, 1, 4. Dan di bagian kolom ini P1 adalah 0, 3, P3-nya 7, P2-nya 8, P4-nya 12 dan 16. Waktu tunggu untuk P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 26, P3 sama dengan 3 dan P4 sama dengan 7. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 4 milidetik. Oke, next. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Dimas Panuntun. Dipersilakan. Oke, saya selanjutnya akan melanjutkan untuk menjelaskan slide selanjutnya yaitu priority scheduling. Tiap proses itu dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas paling tinggi. Apabila prioritas sama digunakan algoritma FCFS. Bersifat primitif dan non-primitif. Pada non-primitif, bila P1 datang saat proses P0, prioritas P1 itu lebih besar daripada P0. Maka P0 diselesaikan sampai habis CPU burst-nya. Pada primitif, P0 dihentikan dulu dan CPU digunakan untuk P1. Next, Short Job First Scheduler atau SJF. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Non-primitif, bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Kalau primitif, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dengan proses yang baru. Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ridho Dwi Yulianto. Dipersilakan. Oke, untuk contohnya proses burst time dan priority. P1 10 3, P2 1 1, P3 2 3, P4 1 4, P5 5 2. Untuk P2, P3, P1
dan P3, P4 kita jadikan bagan di sini. Untuk P2-nya 0, P3-nya 1, P1-nya 6, P3-nya 16, P4-nya 18 dan 19. Waktu tunggu untuk P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 16, P4 sama dengan 18 dan P5 sama dengan 1. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 8,2 milidetik. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Gigi Bilastami. Persilakan. Round robin scheduling. Konsep dasarnya yaitu time sharing. Quantum time untuk membatasi waktu proses. Bila CPU burst kurang dari quantum time, proses melepas CPU jika selesai dan CPU digunakan untuk proses selanjutnya. Bila CPU burst lebih dari quantum time, maka proses dihentikan sementara dan mengantri di ekor dari ready queue. CPU menjalankan proses berikutnya. Contohnya, proses dan burst time, P1 sama dengan 24, P2-nya 3, P3-nya 3. Dan dalam bagan ini, P1-nya 0, P2-nya 4, P3-nya 7, P1-nya 10, P1-nya 14, P1-nya lagi 18, P1-nya 22, dan P1-nya lagi 26. Waktu tunggu untuk P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 4, dan P3 sama dengan 7. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 5,66 milidetik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.